untuk logistik ya di mesin learning. Kemudian E itu untuk populasi. Nah ini yang dikembangkan biasanya oleh ilmuwan di sini. Nah orang informatika ketika ada masalah nggak bisa selesaikan, saya nggak bisa selesaikan Pak karena nggak tahu rumusnya. Grade-nya diturunkan sama bosnya. Grade-nya diturunkan, turunnya berapa tergantung bosnya. Wah masa gini kamu nggak bisa, saya akan pakai orang lain. Nah itu yang berbahaya. Jadi gini, kalau kita bekerja kemudian kita nggak masuk, ada orang dengan mudah menggantikan kita, berarti kita nggak punya skill yang tidak dimiliki orang. Dengan mudah kita diganti. Contoh misal satpam yang jaga jalan Semarang nggak masuk, bisa nggak dia diganti oleh temannya? Bisa. Mudah sekali. Tapi pelatih Olimpiade ya, dia nggak masuk, diganti temannya bisa? Belum tentu. Karena pelatih Olimpiade itu bukan orang sembarang. Nah, ya, jadi skill ini banyak digunakan. Contoh paling mudah di Indonesia, ada menteri gender. Ya, di Indonesia kalau populasinya nggak dijaga, misal ya, tahun ini yang melahirkan anak perempuan dikasih uang 5 juta, misalnya, itu dalam rangka orang kan bilang, wah ini menghabiskan uang negara kan gitu biasanya. Padahal sebenarnya tujuannya mulia. Coba kita pikir sekarang, jumlah laki Indonesia adalah 100 juta. Jumlah perempuannya 95 juta. Ada ketimpangan berapa? 5 juta. 5 juta laki-laki. Ini jodohnya siapa? Ya kan? Ini bahaya, dia bisa masuk bahaya. Polinominal. Nah, 5 juta laki-laki jodohnya siapa? Jadi nggak sembarangan. Ya, jadi kita bisa menggunakan apa? Menggunakan ini formula supaya formula itu stabil. Ya, stabil. Ini baru selesai 5 juta. Di negara lain penduduk 10 juta, laki-lakinya 7 juta, perempuannya 3 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak perempuan yang tidak menikah. Negara kontrol ini, makanya ini kebanyakan mereka gunakan ini di populasi itu. Nah, ini yang mereka gunakan. Ya. Jadi ini di satu negara. Ada lagi negara yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Apa yang harus dilakukan? Ya, mereka mendatangkan pekerja dari luar. Jadi kalau ada pekerja dari luar negeri, kebanyakan laki-laki datang masuk ke suatu negara, bisa jadi pemerintah sudah memikirkan jumlah perempuan yang belum menikah. Mudah-mudahan dapat jodoh orang asing. Ya, ujiannya bagus. Cuma karena kita sudah berpikiran, wah ini ada pekerja asing. Tenang, mereka bukan pekerja ini ya, mereka pekerja kasar. Jadi kita tahu di TV yang rame itu ya. Nah itu mereka pekerja kasar, bukan pekerja yang di kantor-kantor. Karena apa? Pekerja asing yang bekerja di kantor dan seterusnya bergaji tinggi, itu mereka punya pajak yang tinggi. Ya, di dunia ini hanya satu yang kita belum terima gaji sudah dipotong adalah pajak. Ya, itu pasti. Gaji baru belum masuk tapi pajak sudah masuk. Nah, contoh di sini ya, ini ada contoh sederhana. Fungsi tangga, jadi X, Y itu 1, 2, 3. Bernilai 1 kalau pada jarak X 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 1. Dan seterusnya, hitung integralnya. Ini integralnya, R-nya ini. Langkahnya yang paling mudah,
Kita tulis ini sebagai region 1, area 1, daerah 1, daerah 2, daerah 3 seperti ini. R1 0 sampai ini, Y01, R2 sama, R3 juga sama. Tulis semua. Nah, ketika sudah ditulis, kita lihat di sini. Nah, kita bisa pakai rumus. Jadi integral total semua terhadap A itu adalah region 1 tambah kedua tambah ketiga. Ini tambah ini tambah ini. Jadinya ketemu yang ini kita region 1 kan jawabnya 1, nilai fungsinya 1, tulis 1 dikali luasnya. Luas ini berapa? Jarak ini ke ini kan 3 kali 1, jarak ini kan 1, 3 kali 1 3, tulis ini 3. Kemudian region 2 yang ini nilainya bernilai 2, tulis ini 2, jaraknya ini ke sini 3, ini ke sini 1, 3 dan 1, 3 kali 1 3. Karena ini kan persegi, 3 kali 1 panjang kali lebar. Berikutnya yang ketiga, ini jaraknya 3, ini 1, berarti tetap 3 di sini ya. 3. Nilai ini kebetulan 3, tulis ini. Ketemulah setelah dikali dijumlah ketemulah nilai 8. Nah, ini jawabannya 8. Ini contoh sederhana untuk menghitung integral pada pembukaan bab ini. Pada pembukaan. Yang mau tanya? Ya, cuma dilihat-lihat aja ya. Yang mau tanya? Kita lanjutkan. Nah, ini cuma ngali-ngali aja. Ini sudah saya kirim di grup ya, kalian bisa lihat di laptop atau handphone masing-masing. Oke. Kita juga bisa menghitung. Ini 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Jadi aslinya itu 2 dimensi yang bawah, kemudian dinaikkan ke atas, hasilnya menjadi 3 dimensi. Nah, kita coba latihan soal yang seperti tadi. Ya, akan saya kasih contoh ya di sini ya. Kita cari pertama 2 ya. Untuk integralnya ini kan ada 2 fungsi. Berarti pertama ini luasnya berapa? 1 sampai 3. 2 ya. 3 kurang 1 kan 2. 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 4. Ini ke sini 2. Ini 1. Jadi 2 kali 1 2. Kali 3 6. Sudah dijumlah, jadi ketemu 4. Jadi ini panjang, ini lebar. Jadi bentuknya kotak seperti ini tadi yang ada di bawah. Nah, ini yang ada di bawah ini. Nah, ini areanya itu seperti ini kalau digambar ya. Sehingga ketemunya 4. Kerjakan soal nomor 2, 3, dan 4. Latihan kita kerjakan buat 4. Dan ini coba ini dengan yang satu itu bukannya cuma arah tingginya aja. Kalau yang satu berarti kan tingginya tetap 1, harusnya kalau mau ngitung volumenya jadi 3 dikali 1 itu bukan dikali ini kan cuma arahnya itu. arah kemana? Kalau dilihat dari koordinat itu berarti jadinya ke bawah. Oke, terus Jadi harusnya kalau mau ngitung volumenya tetap di atas 1. oke.
Bentar, ini kita bahas nanti ya. Ini ada pembahasan setelah nomor 4 ya, kita bahas yang ini berapa? Ini 2 kali 1 kali 2 4. Kemudian 2 kali 1 kali 1 2, ini 1 kali 2 kali 3 6. Nah, ini 12. Kemudian nomor 4 berapa jamnya? 3 Berapa? 13 Jadi 3 kali 1 kali 2 6, terus 2 kali 1 kali 3 6 6, oke, 1 kali 1. Nah, jadi jamnya adalah 13. Kita kembali ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada nilai yang negatif ya. Nilai negatif itu harus kita apakan kira-kira? Nilai yang negatif harus di positif ini dari nilai yang ini yang negatif dihitung atau dijadikan positif. Tadi ada temannya yang bilang ini dijadikan positif. Setuju yang mana? Ini tetap dihitung seperti ini atau positif. Nah, kita lihatnya luasan itu tidak pernah negatif. Ya, luasan. Penentu luas itu di sini. Ya, penentu luas itu dipanjang kali lebar. Ya, panjang kali. Ini juga penentu luas, sama. Kalau ada ini 2 dan min 1 untuk volume, jadi kalau kita gambar seperti seperti ini ya, maka dia berada di Z itu di paling bawah sini ya, ya paling bawah sini. Nah di sini kan, ini ya, min 1 itu di sini, sehingga gambarnya itu dia ke bawah anjlok. Kalau dia anjlok, bawahnya tetap dihitung atau tidak? Dihitung, ya. Dia turun ke bawah kan? Dihitung. Nah, rumus volume itu terhadap dx atau terhadap dy. Terhadap dx atau terhadap dy. Berarti dia punya batas garis ini, ya harusnya dia itu nempel, nggak anjlok, ya kan? Nah, punya batas garis ini, sehingga kalau nilainya negatif, ya, kalau kita mau hitung seperti ini ya, misal, nah ini volume ini luas ya. Luas di atas positif negatif, positif. Kalau luas di bawah negatif. Kalau volume positif Kalau volume bagaimana? Kalau ini diputar, volume benda putar, yang diputar jadinya gini. Ya. Luasan bawah sama luasan atas sama enggak? Ini kan luasan atas sama luasan bawah kalau diputar sama sama tidak? Separuh. Jadi misal begini ya. Nah ini gini, ini diputar dari atas ke bawah, akhirnya kan dia gini. Ya jadinya satu benda seperti gentong kosong. Kemudian kalau dia ditaruh di bawah, nah volumenya kan negatif. Negatif diputar, dia akan jadi negatif tapi seluas volume ini. Seluas volume ini. Jadi kita bisa ngitung yang di bawah sumbu sama di atas sumbu boleh.
Cuma yang negatif di sini bukan negatif volume, tapi ini negatif hasil fungsi koordinatnya ini Z. Jadi ini nilai Z. Ya, Z sama dengan fx, y. Nah, ini hasilnya gini. Jadi bukan luas negatif, tapi nilai Z-nya, nilai fungsi. Luasnya didapatkan dari sini. Tapi ini tidak, ini hanya sekedar contoh pendahuluan di sini. Jadi kita belum hitung integral, hanya hitung luasnya saja seperti integral Riemann saja. Jadi perhatikan di sini belum luas, tapi di sini adalah nilai fungsi Z. Kalau luas akhir itu memang tidak boleh negatif seperti ini ya. Walaupun ini minus atau ini nggak boleh negatif, makanya dia batasi oleh ini. Nah, bahwa nilai X dan nilai Y itu mesti positif atau setidaknya lebih besar sama dengan atasnya di sini. Loh, itu kan min 1. Min 1 kan nggak masuk sini. Bukan, ini Z, bukan X dan bukan Y. Ya. Oke, tadi kita tanya. Oke, sudah ya. Untuk satu berarti tetap di Negatif. Iya, tetap hitung aja. Ya, ini bukan volume, ya nilai Z. Jadi nggak apa-apa diikutkan nilai Z-nya tetap negatif. Nah, ini saya. Baiklah, ada yang mau tanya? Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. 13.2. Integrata integral ini integral yang diinteraksikan berkali-kali. Ya, seperti contoh yang pernah saya buat, integral sin sampai banyak itu termasuk derajat integral. Biasanya mereka punya batasnya seperti ini. Ya, mereka punya batas ABCD. ABCD ini bilang integral ini benar-benar powerful. Ya, ibarat bintang itu kita kasih bintang 5. Ya, powerful integral. Karena integral ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan banyak pekerjaan. Contohnya di mana kalau di informatika? Di mana pekerjaannya yang bisa diselesaikan dengan integral? Di informatika kira-kira gimana? Ayo, pada sensor. Dino. Ya, terus pada gerakan. Nah, alat-alat yang kita pakai sekarang itu sudah built-in. Kalian sudah dapat image processing, pengolahan citra. Nah, pengolahan citra itu isinya ini di dalamnya kode. Jadi, pengolahan citra itu gini, kita mempelajari bagaimana foto menjadi lebih cantik. Ya, jadi misal ada foto cewek gitu ya, kemudian pakai filter itu jadi cantik. Ya, itu kan sekarang lagi tren. Dulu itu kita pakai foto supaya lebih bagus itu sudah bisa dilakukan, cuma nggak ada Adobe, nggak ada Canva, ya kita pakai MATLAB. Jadi rumusnya. Jadi MATLAB itu jangankan foto yang hilang itu bisa kembali. Misalnya ada foto orang ya sobek bagian separuh gini ya, di bagian matanya ini nggak ada sobek. Itu bisa kembali. Yang bisa dikerjakan dengan MATLAB menggunakan algoritma Gauss. Pernah dengar Gauss? Ini di mana kira-kira? Di? Ya. Di mana kira-kira Gauss? Nah, matematik ada ya. Nah, biasanya diajari di
aljabar linear kan ada. Ya. Sudah ambil atau belum? Ada nggak mata kuliah aljabar? Oh, Ada ya? Belum ambil berarti. Gauss di sini. Gauss ini macam-macam. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebenarnya turunan sejarah turunan dy per dx itu berasal dari delta. Delta y per delta x ini delta. Nah, kemudian di limit x delta x mendekati 0 delta y per delta x. Nah, jadinya dy per dx. Jadi turunan itu adalah limit. Ya, integral juga adalah limit. Nah, syarat limit fungsi itu harus kontinu. Nah, ini syarat limit. Ya, kalau tidak kontinu gimana? Nggak bisa. Kalau seperti ini bagaimana? Ini nggak bisa diintegralkan. Yang contoh soal tadi. Yang ini tuh nggak bisa diintegralkan 1 sampai 4 karena nggak kontinu. Makanya cara mengintegralkannya adalah dengan mengalihkan biasa. Ayo coba kalian perhatikan. Kenapa kok soalnya integral tapi di sini nggak diintegral? Karena ini tidak kontinu. Kalau kontinu mesti ada satu nilai, bukan 1, 2, bukan begitu. Karena dia patah. Nah, karena dia patah itu dia nggak bisa. Makanya ada integral kok cuma perkalian begini kan mudah. Nah, karena itu yang diberikan adalah fungsi yang tidak kontinu sama soal. Nah, bagian kita tadi bidang. Nah, ini kita potong akhirnya ketemu ini. Nah, jarak potongan ini kalau bisa mendekati 0. Jarak ini. Ini mendekati 0, deltanya itu mendekati, bukan pasti. Oke, nilai pi itu nilainya adalah 3,14. Menulis nilai pi 3,14 sama pi 22/7. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? 3. Sama aja. Gitu ya. Nah, kalau di matematika 3 ini salah. Ini salah. Karena apa? 22/7 itu 3,14 sekian. Kan panjang. Kalau kalian buat sama dengan harus ditulis semua. Ya kan? Nah, lebih aman ini. Loh, gimana kalau cara menulisnya gini? Caranya pi ekuivalen, bukan sama dengan tapi gini. Nah, ini yang benar. Ya. Cara penamaan ini sederhana tapi nanti kalau kalian ketemu suatu saat bekerja, suruh presentasi ketemu orang ini Pak Jabinya, orang tahu. Loh, kenapa kamu nggak bisa tahu kalau ini nggak sama dengan? Mesti ditanya. Karena kita ketemu suatu saat kalau kalian jadi entrepreneur, ketemu klien itu orang itu mesti minta alasan. Misalnya saya mengerjakan proyek ya, suruh bikin formula. Oke, formulanya saya bikin. Nanti saya ketemu orang, ya ketemunya sudah beberapa hari lalu. Ketemu orang, ketika ketemu orang kita presentasi, Pak ini kita buat formula untuk ini. Kita ditanya, mereka kumpul di sini ada 7 orang, tanya ke kita. Itu gimana itu kita jelaskan, gimana gini jelaskan. Berapa lama? 3 jam. Mereka tanya, ini gimana? Kalau ini begini gini, kita harus punya argumen yang ditanya-tanya. Loh, yang nggak bisa mereka gitu. Kadang ada orang yang nggak ngerti tapi pura-pura paham. Itu juga ada. Ketika kita tanya itu kita jelaskan aja ke customer. Caranya adalah tidak menyalahkan customer, tapi
Tapi oh iya Pak, mungkin ini ada solusi ya. Formula jadi ya sudah selesai. Berapa lama bikin formula? Nah, bikin formula setahu saya itu minim 2 bulan. Kerjanya mulai saya biasa kerja itu maghrib sampai jam 11. Itu 2 bulan harus selesai. Formula plus kode Python backend. Sudah itu 2 bulan. Lama ya. Bagaimana kalau nggak bisa diformulakan? Nah itu tugas kita. Jadi pernah ada orang, Pak ini nggak usah dikerjakan. Kenapa? Karena nggak bisa Pak. Loh lah ini datanya sudah kelola. Pakai ilmu data mining dan seterusnya nggak bisa. Data mining, data science itu nggak bisa karena kasus tertentu itu hilang. Jadi saran saya pelajari core-nya ini. Nanti ada problem kalian bisa gunakan. Core-nya itu bisa. Kalau di aljabar itu statistik ya, statistik probabilitas itu dipakai. Itu di dalam software itu luar biasa. Saingannya siapa kalau kita bekerja di konsultan? Saingannya itu Ernst & Young. Ernst & Young, General Electric dari Jakarta itu. Konsultan itu sudah kalau ketemu ngobrol udah. Ini gini. Tapi mereka kerjanya itu saya lihat seperti General Electric ya. Kerjanya lama. Nah, mungkin pekerjaan itu bisa rugi kalau diproyekkan. Pekerjaannya lama. Padahal orang ingin cepat. Kalau bisa pagi disuruh, malam sudah jadi program. Ya. Jadi apa yang dikemukakan oleh formula ini sangat bermanfaat, sehingga minggu depan kita membawa gelas, mahasiswa membawa gelas ya, jadi gini, bebas gelas biasa, untuk yang biasa kalian minum, dari kaca, dari plastik bebas. Kalau nggak punya ibu kos ambil aja. Gelas, bawa gelas tiap kelompok, kemudian gelas ukur 1, gelas ukur 1, gelas ukur 1, gelas ukur yang ada milimeternya ini. Halo ya, nanti minggu depan kita bermain air. Jadi nanti dari gelas itu kita akan hitung volume, menghitung volume dengan integral. Cocok nggak? Nanti kita bawa air dari kamar mandi, ya, itu kita masukkan ke sini ke bejana sesuai dengan jumlah volume integral yang telah dihitung. Ya, jadi air, misal ya gelas itu, Pak saya ngitungnya ketemu 100 mili. Oke, ambil air di kamar mandi 95 mili. Ya, jangan 100, nanti dia 95 mili. Nah, kalau nggak lebih dan itu mepet mau penuh, berarti hitungan kalian 4. Berarti integral dapat di Australia. Ya, apa hanya teori saja. Saya sudah pernah mencoba dulu waktu saya masih kuliah, itu gasip gitu. Saya ukur ternyata sama. Jadi matematika cari orang ini orang di mana orangnya. Kita lanjutkan sekarang ke sini. Integral 2x plus 3y dx. Nah ini kita baru masuk ke contoh 1. Ini baru masuk double integral yang sesungguhnya. Yang tadi itu baru pengenalan aja. Nah integral 2 seperti ini artinya kita integralkan ini terhadap x dan baru terhadap y. Nanti integral ini berapa? Kalau kita tulis x kuadrat
X kuadrat plus 3X atasnya 2 dan 1. Oke, ini jawaban dari integral. Belum selesai nih. Sampai sini ada yang mau tanya? Nilai X-nya ini kan 2X jadi integral. 3Y ini dianggap bilangan. Sehingga bilangan kalau diintegralkan terhadap X dikasih X saja di sini. Oke, kita masukkan 2 ya ke X. 2 masukkan ke sini jadinya 4 ditambah 6Y dikurang 1 plus 3Y. Oke, 4 kurang 1 6 kurang 3. Baru diintegralkan lagi 0 sampai 3 terhadap D. Maka akhirnya menjadi 3 ini jadinya 3Y plus 3Y jadinya 3 per 2 Y kuadrat. Nah, atasnya 3 dan 0. Masukkan 3 kali 3 9 plus 27 per 2 ya, dikurangi 0 plus 0. Ya, jadinya berapa ini? 18 tambah 27 30, 45 ya. 45 per. Nah, ini integral 2. Sederhana ya. Sederhana. Yang agak sulit biasanya kalau ini digabungkan sama sin dan cos. Ya, itu agak sulit. Karena apa? Sin dan cos. Sin dan cos saja tanpa integral sudah sulit. Ya, apalagi digabung dengan bilangan. Kalian pernah tahu sin hiperbolik? Tulisannya sin cos. Pernah tahu ya? Pernah ya? Nah, itu nanti kita pelajari. Oke, sampai sini. Nah, hasilnya sama 45 per 2. Ada mau tanya sampai sini? Ya. Kita lanjut contoh ke 2. Ya, kita kerjakan di sebelah sini. Sebelah sini ya. Integral 2x jadinya berapa? Perhatikan. Y. Oh, D. Ya, 2x 2x plus 3 kuadrat batasnya 3 dan 0. Kalau kita selesaikan, maka 3-nya masukkan ke Y, ya berarti 6x ditambah 27 per 2 kurangi 0 ya, 0. Jadi 6x plus 27 per 2. Terus kita integralkan lagi terhadap x 1 sampai 2. Integral 1 sampai 2 6x plus 27 per 2 dx. Maka kita integralkan ini menjadi ini berapa? 3 x kuadrat ditambah 27 per 2 x batasnya 2. Oke, 2 masukkan sini 27 ditambah 12 ini sama ya, 27 ini juga 27 ya. Kita keluarkan aja nggak apa-apa. Nanti aja nanti dimasukkan aja 27.
Nah, 4 kali 3 ya. Nah, 12 ditambah 50. Ini coret ya sama kemarin. Jadi 20 dikurangi berapa? Ya. 2. Ini 12 tambah 27 3 9 dikurangi 3 jadi 36 ya. 36 dikurangi 12 27 itu 13 setengah ya. Ketemunya berapa? 23,5 bentar, 22 setengah. Ya, itu aja, 22 setengah. Nah, ini. Benar itu kan nih? 13 setengah 45 per sama hasilnya ya. Di jalannya ya. Yang mau tanya ini. Masalah ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini ada latihan soal yang bisa kita kerjakan. Soal kita kerjakan nomor 5. Nah, 5, 7. Nah, nomor 5, saya kerjakan nomor 7 ya. Nanti kalian nomor 5. Yang cepat nomor 7 integral X kali sin Y dx ya. Ini dulu yang diselesaikan. Maka integral ini menghasilkan setengah X kuadrat kali sin Y. Atasnya 0 sampai 1 masukkan X, maka ketemulah setengah sin Y ya, setengah sin Y. Oke. 0 dimasukkan sini habis, setengah sin Y batasnya 0 sampai pi. Nanti integralkan lagi 0 sampai pi di. Jadinya ini berapa? Setengah cos Y ya, batasnya 0 sampai ya. Kemudian kita masukkan ya, jadi min setengah cos, masukkan pi, cos pi dikurangi cos 0. Cos pi berapa? Min setengah cos pi min ya, ini dia lepas dia ini integral harusnya oh iya. Oke, minus cos 0 adalah 1 ya.
min setengah kali min 2. Jamnya adalah 1. Dikerjakan nomor 5 ya. Latihan. Kerjakan nomor 5, kemudian nomor 9. Nomor 13. Terusnya nggak mau izin juga, itu izin nggak perlu dibuat ini. Kalau malah kita coba kerjakan nomor 5. X kali sin X di X berarti kita tulis yang dalam X sin X di maka kita gunakan cos X min cos X ini kalau kita turunkan cos turunannya kan min sin, nah ini jadi plus sin XY kali X ya, kali X nya pas. Sampai sini dulu lah, saya mau tanya baris kedua dari sini ke sini. Mau tanya kan? Dari sini ke sini. Dari kedua ada matanya. Ya. Itu dari baris pertama ke kedua itu nomor X-nya bisa nggak ada di baris Kemana nilai X-nya?
Jadi kita mengenal ini ya, integral x kali sin x y dy itu menyelesaikannya adalah kita tahu bahwa kalau mengintegralkan sin itu adalah min cos, kan? Nah, cuma ada di sini faktor kali seper koefisien dari sin, seper koefisien dari sin, yaitu di sini adalah x. Padahal di sini sudah ada x. Oke, ya x-nya ini tetap di sini. Ini diintegralkan, ya hasilnya ini sama ini. Nah, pas x-nya ada di sini, pas ini x pembagian dari sini, sehingga ini dihapus. Makanya hasilnya min cos x. Ya, terhadap ini dy ya terhadap hasilnya. Baru nilai 101 dimasukkan. Masih bingung? Ya, masih bingung ya. Berarti misalkan itu soalnya x sin x y berarti 2x sin x y berarti hasilnya buat integralnya berarti 2 min cos x y. X-nya hilang gitu ya. Ini gimana contohnya? Oke, saya kerjakan. Gimana contohnya? Integral 2 X x sin x sin x y ini ya. Nah, ini 2x-nya bisa keluar sih. Ya, 2x-nya bisa keluar. Ini bukan integral seperti kemarin, beda. Kalau integral kemarin, integral x kali 10 ini ya, x-nya kalian keluarkan salah, nggak bisa. Ini beda. Yang bisa keluar adalah 10 kan. Nah, tapi di sini beda. Karena yang diintegralkan terhadap y, terhadap ini loh yang ini. Bukan terhadap x, x-nya keluar boleh. Sehingga 2x tetap ya kali integralnya sin menjadi min cos x y kali seper x. Nah, x ini dari ini bisa hilang, ya x-nya bisa hilang. Nah, sehingga kita bisa membuat x itu hilang. Ini coret sama. Nah, jadinya min 2 cos ini ya plus c. Gimana, masih bingung? Nanti kita lagi yang matematika. Ini dibaca ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Di sini saya sudah mengintegralkan menjadi min cos y dimasukkan 1 0. Kalau cos y nya 1 min cos x min dimasukkan 0 ke sini min cos 0 1 minus ketemu minus jadi plus ya, akhirnya min cos plus 1 saya balik 1 min cos. 1 min cos ini diintegralkan ya, integralnya adalah mulai 0 sampai pi per 2 ya. Mulai 0 sampai pi per, maka integral 1 min cos 1 menjadi x, cos diintegralkan menjadi sin.
X ya, atasnya 0 pi masukkan pi per 2 ke sini, pi per 2 kurangi sin 90 sin 90 sin 90 ya, 9. Kau masukkan sini berapa? Jadi jamnya adalah pi per 2 minus berapa nilai pi? Nilai pi? Pi berapa nilai pi? Pi 100 ya 180 bagi 2 90 ya 90. Kalau pi di sini berapa? Nah kalau pi ini pi dalam rangka yang bukan cukup karena sudah diulang nggak masuk sin ya. Nah karena dia nggak masuk sin ini nggak boleh kita ganti 108 ini nggak boleh ya, ini dalam rangka pi sepi, nah ini jamnya ya nomor pi sepi 9. sekarang nomor 10. Nah, nomor 10 gimana kerjaannya ini nanti kalian saya kasih ini lah satu lingkungan. Kita kerjakan nomor 10. Nah, di nomor 10 integralnya itu x pangkat x. Nah ini ya. Nah ini kita integralkan. Ini namanya fungsi transendental function. Kalau ini kita integralkan berarti nama hasil integralnya adalah e pangkat x kali y atasnya 0. Maka kita masukkan nilai y di sini sehingga menjadi e pangkat x kurangi e pangkat 0 ya, e pangkat 0. Nah kemudian kita integralkan lagi yang ini, integral dua kalinya 01 e pangkat x min 1 terhadap x. Nah ini dx, maka ini diintegralkan lagi hasilnya sama e pangkat x min x atasnya 1. Masukkan 1 ke sini jadi e minus 1 ya, kemudian dikurangi 0 masukkan ke sini 1 minus 0 min 1 min 1 min 2 sehingga e minus. Nah mesti banyak yang akan tanya. Oke, silakan yang mau tanya. Oke, yang mau tanya di sini. Yang atas ini. Iya, Oh, yang ini. iya. Gini ya. E pangkat x itu kalau diintegralkan hasilnya x ya, tetap e pangkat x. Tetap e pangkat x kalau diturunkan hasilnya tetap
E pangkat sama, hasilnya tetap sama. Kecuali ini, E pangkat 2X kalau diturunkan menjadi E pangkat 2X dikali turunannya pangkat 2. Jadi E pangkat 2X kalau diturunkan itu jadi 2E pangkat 2. 2E pangkat 2X kalau diintegralkan hasilnya kan mesti ini. Nah, hitungnya gini, 2 kali E pangkat 2X diintegralkan itu berarti 2-nya tetap 2 kali seper pangkatnya ini, seper 2 kali E pangkat 2. Ini kan habis. Tinggal E pangkat 2 persis dengan itu turunan fungsi transendental. Ini juga pernah ini kayaknya di Max Planck. Nah, baca fungsi ini biasanya muncul dalam banyak teori ya. Atau kalian bisa jadi guru les matematika. Yang mau ada jadi guru les nggak sekarang? Siapa yang jadi guru les? Angkat tangan. Les apa aja sudah? Angkat tangan. Ada nggak? Guru ngaji. Guru les apa? SMP. Ngajar apa? Oh, bahasa Inggris sama. Ada lagi yang guru les? Guru les besar. Berapa tarif ngajar les sekarang? Tarif ngajar les sekarang berapa? Oke. Saya dulu ya guru les. Jadi waktu saya kuliah juga ngajari anak-anak les. Les apa kira-kira? Mati. Betul. Les Susah sekali. matematika dan kimia. Les matematika dan Tapi kan cewek terkait. tapi zaman dulu tarif saya 2000 waktu saya S1 itu sekitar 2003 ya. Itu tarif saya ngajar les tarif setengah jam 50.000. Mahal ya. Karena yang saya ajari les sekolah-sekolah swasta, bukan sekolah. Sekolah swasta itu kan mesti bayarnya mahal. Itu sasaran saya ngelesi mahasiswa UB pernah. Jadi mahasiswa UB jurusan teknik elektro, dia dikasih soal dosennya nggak bisa. Akhirnya manggil guru les, kebetulan saya suruh ngerjakan PR-nya. Dia dapat A akhirnya. Pintar ini mahasiswa ini, dia nggak bisa akhirnya minta ngajar. Macam-macam ya, jadi guru les. Menyenangkan ya. Jadi saya seminggu itu 18 kali 18 murid seminggu itu bisa pertemuannya melebihi 25 pertemuan. Sehari itu bisa ngajar les mulai pagi sampai malam. Sehari bisa 5 kali. 5 kali kalau zaman dulu 50.000 kali 5, sehari ketemu 250. Tapi uangnya habis, percaya. Uangnya habis. Jadi bolak-balik ganti HP. Ya. Ada HP baru, nggak ada 6 bulan ganti. Uangnya habis. Jadi ternyata anak muda itu kalau dapat uang nggak bisa ngelola, uang pasti habis. Nah itu yang berbahaya. Makanya manajemen keuangan itu penting. Ya, misal Pak saya dapat kiriman orang tua, tanya misalnya kiriman 1 bulan berapa kira-kira? 5 juta? Tidak sampai 4 juta habis ya. Misal Pak saya sebulan dikasih 4 juta. Sopo. 4 juta kalian bisa buat beli apa kira-kira?
Saya hidup hemat untuk beli kambing 1, sisanya buat biaya hidup. Yang kos itu berapa kiriman rata-rata sebulan sekarang ini? 500. Iya. 1 juta cukup untuk kos di Malang. Cukup ya? Hah? 1,5 Oh, 1,5 cukup. Rata-rata. Itu termasuk bayar kos bukan? Oh. Ya Malang masih murah ya. Kalau di Jakarta ya sudah. Ada yang Jakarta sini? Di Jakarta nggak ada. Dan Kalau di Jakarta, saya lulus S1 ke Jakarta kerja di perusahaan Jepang. Namanya Japan Agency Konsultan. Itu Jakarta itu kebetulan tempatnya itu kosnya itu di Lenteng Agung. Di nomor 16 ini kalian kerjakan atau saya kerjakan? Saya kerjakan ya. Saya takutnya nanti dikira serakah soal. Oh, soalnya dihabiskan dosennya semua. Saya kan juga pengen maju, Pak. Umur-umur nggak ada ya. Tapi juga ada mahasiswa saya jujur dapat nilai A protes, Pak, saya maunya B. Kita kasih protes, aneh ya. Integral 01 X E pangkat X kuadrat. Ini kita bisa selesaikan pakai cara tadi, bahwa kalau ini diturunkan apa hasilnya? 2X di sini kan 2X kan, padahal kita inginnya cuma X, berarti untuk menghapus 2 kita kali dengan setengah. Nah, jadi hasilnya setengah E pangkat X kuadrat. Coba turunkan E pangkat X kuadrat diturunkan, E pangkat X kuadrat tetap, atasnya diturunkan 2X, 2-nya kecoret tinggal X. Nah, sama, masukkan aja ke sini sehingga setengah E minus 0 pangkat ini setengah. Nah, ini diintegralkan lagi. Jadi integral ini saya tulis di sini beradab di DY. ya minus di batasnya min 1 sampai 1. Oke, min 1 sampai 1. Kalau ini diintegralkan terhadap Y, hasilnya apa? Hasilnya ini apa kira-kira? Ini apa ini? Ini kan bilangan ya. Keluarkan aja sehingga hasilnya begini aja. Nah, setengah E minus setengah integral dy. Ya kan? Integral dy berapa? Y. Oke, kita masukkan batasnya 1 min 1. Ini tetap ya, setengah ini dikali ya. Y-nya kalau diisi 1 dikurangi
min 1 jadi 21. Nah, ini setengah tetap, ini setengah kilo. Nah, paling mudah dicoret sama ini habis tinggal 1. Berarti setengah E minus 8. gimana? Itu setengah dikeluarkan itu dalam satu bungkus itu. Jadi Iya. yang dua Oh, sebentar. Iya, benar. Ini habisnya dikurung. Nah, kurungnya hilang. Sehingga ini jadinya 2 ya. Iya. 2 kali itu. Nah, jawabannya menjadi lebih sederhana. Oke. Tuh. Alhamdulillah. Jadi jamnya adalah E minus E minus Enak delay. itu ya, itu jam. Soal nomor 16. Saya mau nanya nomor 16. Saya mau tanya. Ada. Sekarang lanjutkan nomor berikutnya ya. Soal terakhir nomor berapa tadi yang ditinggal? 16. Ya, itu soal terakhir itu ya. Oh, bukan ini. Ada lagi yang dilewati ya. 13 gitu. Ya. 13 ini ada len ya. Len. Ya, len itu logaritma natural. Len itu adalah log bilangan pokoknya E. Ya, itu masuk. Len logaritma natural. Itu biasanya diajarkan kalau kita masuk fungsi mau masuk integral. Itu diajarkan. Ya, mau masuk integral. Nanti kalian mungkin dulu sudah pernah diajarkan, sehingga kita tidak terlalu berat. Kita kerjakan di sebelah. Ini sudah banyak coretan. Sini ya, ini ada atas. Kerjakan nomor
Oke, kita integralkan terhadap Y, ya. Kita menganut cara seperti tadi, bahwa untuk mengintegralkan terhadap Y, kita punya di sini adalah X. Sebenarnya kita bisa pakai integral. Nah, integral substitusi. Seperti apa integral substitusi? Nah, kita misalkan ya. Misal U sama dengan apa? X Y kuadrat. Ya. Maka DU per DY, kita lihat ini Y sama dengan 2X. Kita selesaikan sekarang yang dalam. Yang kita selesaikan yang bagian dalam aja. Yang bagian dalam ini ya. Ini sama. Nah, kita selesaikan sehingga XY ini kita tulis tetap XY. E pangkat U DY jadinya DU per 2XY. XY nya sama, coret. Nanti tinggal setengah. Nah, setengahnya di 2 ya. Jadi setengah E pangkat ya, setengah E pangkat U batasnya 0 dan 1. Sudah masukkan setengah E pangkat 1. Sebentar. Ini harus diubah dulu. Ini harus diubah menjadi karena ini batasnya batas X. Batas Y, bukan batas. U-nya kita ubah di sini menjadi XY kuadrat. Batasnya 1. Oke, selesaikan. Jadi setengah dalam kurung 1 dimasukkan ke Y. Y pangkat X ya. Satunya minus Y. Y pangkat X minus Y pangkat 0 yaitu 1. Jadi ini integralnya sekarang ini. Nah, ini diintegralkan lagi. Integral, nah setengahnya boleh di luar karena bilangan ya. Terhadap X, maka jadi setengah dalam kurung E pangkat X tetap ya. X 1 jadi X. Batasnya sama. Setengah ini boleh setengahnya di luar sini ya. Kita masukkan len 3 dulu ke sini sehingga E pangkat len 3 dikurangi len 3 ya, kemudian dikurangi masukkan ini besar ya, kurungnya besar setengahnya. Oke, masukkan 0 ke sini jadi 1 B 0. Oke, jadinya E pangkat len 3 berapa? E pangkat nanti 3 ya. Kemudian dikurangi kemudian dikurangi 1 ya. Satunya di sini jadi 2 aja ini. Nah, hasil integral dari ini. Jadi
1 dikurangi 1 akan plus, oh nggak ada plus C karena integral tentu. Nah ini jam. Dicek lagi, siapa tahu ada yang salah tulis. Pelan kan. Nah ternyata menarik ya. Nah, nanti hasilnya nggak disangka. Saya sudah ngantuk. Ada pahamnya? Ini kayak masih ketemu panjang kok. Sedikit dipasang dari ini. Sedikit. Jadi lo udah ya, coba NG file buka. Ya. Tadi yang element 3 kenapa hasilnya bisa 3? Rumus pangkat bulan aslinya gini, lembu itu dari pangkat log. Log kalau bilangan pokoknya dia jadi bentuk, makanya namanya logaritma natural. Logaritma natural itu ini sebenarnya log natural. Jadi ini rumus pangkat log ini juga jadi rumus paling aja ya. Kalau pangkat log ini baiklah, kira-kira peluang UTS mendapat nilai bagus semakin nampak ya. Karena kita sudah mempelajari soal Nampak tapi blur ya. pasti bisa nggak berkata. Amin. Bilang aja terus kemudian diukur, nanti yang hasilnya bagus, nah dia menjadi juara. Per kelompok cara ngukurnya gini loh caranya ya. Kita mengerjakan volume itu kan tidak main-main, serius ya. Maka dari itu kita uji cobanya serius. Jadi nanti gelas, kemudian ketemu volume, misalnya gelas ini kan kapasitasnya 100 mili, kita isi 95 mili. Jadi tapi di bawah gelas itu handphone, ini handphone terus atasnya gelas. Kalau salah ngitung airnya jatuh ke HP, HP-nya bisa rusak. Ini waterproof. Berani nggak kira-kira begitu? Hah?
Takut. Loh, nggak usah HP-mu, HP temennya kan satu kelompok. Masalahnya temennya ya temennya. Nah, ini tidak. Ya, nggak usah pakai HP. Nanti diukur pakai gelas, kemudian terus bawakan ibu ya. Kalau ada kotor di sini ya. Ini kan kalau kena air rusak ini. Ini rusak ini kena air. Sehingga nggak boleh basah. Baiklah, dia mau tanya. Tidak ada. Airnya di situ. Kalau ternyata minggu depan ada orang lewat terus, oh nggak boleh main air di dalam kelas, kita semua ya ke luar. Ya. Atau di situ enak. Order learning space. Ya gampang, nanti kita bisa. Kalau di luar itu bisa kita habis airnya selesai dibuang sembarangan kan bisa. Kalau di sini nggak bisa. Ya, ya. ya, oke. Ya, pesan saya latihan ya. Buku saya sudah kirimkan bahan. Kalian latihan soal-soal. Nanti kalian akan jadi programmer yang paling dicari orang. Amin. Atau ahli database. Amin. Ahli database. Database itu apa aja kira-kira? Apa yang pernah disentuh? MySQL, terus Laravel, dan database. Sekarang Apa? masih SQ. MySQL aja. Postgre, ya itu database. PHP admin? Bukan, itu bukan database. Nah, jadi database itu MySQL dan yang atau pakai kalian di handphone itu ada SQLite. SQLite itu database satu file. Dulu saya pernah nugasi mahasiswa saya di mata kuliah database lanjut. Dia berhasil membuat database baru seperti MySQL dari mengcompile SQLite. Jadi open source database. Suatu saat di kelas ini mungkin ada yang mendirikan database baru, nah, bisa jadi terus kalian jadi terkenal. Baiklah.